Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan ya, bisa mengikuti perkuliahan di luar cuacanya hujan gitu ya. Di kelebihannya sekarang kita nggak perlu ke kampus gitu ya. Walaupun hujan kita tetap bisa ikut, walaupun mungkin ada masalah koneksi atau jaringan yang kurang stabil ya. Semoga aja semua koneksinya bagus hari ini. Oke, jadi ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Hari ini kita akan masuk ke materi. Pertemuan sebelumnya kita gunakan untuk memperkenalkan, melihat aturan-aturan perkuliahan selama satu semester ke depan, kemudian overview materi yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi ini adalah pertemuan kedua dan pembahasan pertama, sehingga kita akan mulai dengan pengertian terlebih dahulu, kemudian nanti ada karakteristik, dan ada contoh-contoh sistem distribusi. Saya share screen dulu. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa pembahasan kaitannya dengan sistem distribusi itu sendiri, apa itu sistem distribusi, kemudian contoh-contoh sistem distribusi seperti apa sih yang ada di sekitar kita yang mungkin juga kita tidak sadar menggunakan dalam aktivitas sehari-hari, kemudian karakteristik sistem distribusi itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk menganalisis berbagai macam contoh-contoh sistem distribusi ataupun berbagai macam aplikasi yang kita gunakan di sekitar kita. Oke, yang pertama, kita tentu saja tidak asing dengan kata-kata sistem karena dari awal dulu sudah diperkenalkan berbagai mata kuliah gitu ya dengan awalan sistem, sistem informasi, sistem operasi gitu ya, sistem distribusi, mungkin nanti ada sistem pakar misalnya, sistem cerdas dan sebagainya. Jadi kita akan banyak bertemu dengan kata-kata sistem ini. Nah, apa sih sebenarnya gitu ya definisi dari sistem, kata sistem itu sendiri, sehingga nanti bisa kita jadikan patokan gitu ketika kita melihat adanya suatu uh, topik atau misalnya adanya suatu pembahasan mengenai satu sistem, ya kita sudah punya gambaran. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai sistem, berarti di situ adanya sebuah kesatuan yang kompleks gitu ya. Jadi ada banyak hal yang menyusun sistem tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya satu saja gitu. Berarti ada banyak hal menjadi sebuah kesatuan atau sekumpulan bagian yang tersambung. Ada bagian-bagian yang dimiliki gitu ya. Di mana bagian-bagian tersebut memiliki hubungan, ketersambungan satu sama lain. Nah, secara lebih detailnya bisa kita definisikan adanya sekumpulan sumber daya berbagai macam hal. Kalau kita di sini nanti sumber dayanya ya bisa hardware, bisa software gitu ya, atau brandware juga. Sekumpulan sumber daya dan prosedur yang terorganisir, disatukan, kemudian diatur oleh interaksi atau saling ketergantungan untuk menyelesaikan suatu fungsi tertentu. Nah, tentu saja satu kesatuan tadi itu tidak hanya disambungkan satu sama lain, ada tujuan yang ingin dicapai.
ada fungsi utama dari sistem itu yang ingin dicapai, sehingga ada prosedur di situ yang mengatur keterkaitan sumber daya tersebut gitu ya, sehingga tercapailah tujuan atau fungsi yang ingin atau yang sudah ditetapkan dari sistem tersebut. Nah, sehingga berikutnya kita punya gambaran sistem itu apa gitu ya. Secara mendasar juga di dalam tubuh kita itu banyak sistem gitu, sistem pencernaan, gitu ya, sistem pernapasan dan lain sebagainya. Nanti di sana ada kesatuan gitu ya, intinya ada komponen-komponen yang menyusun sistem tersebut dengan tujuan tertentu gitu ya. Nggak mungkin tanpa tujuan ya. Nah, bagaimana dengan sistem terdistribusi itu sendiri? Nah, dari sistem itu sendiri tadi, kata sistem itu kita sudah punya definisinya. Nah, bagaimana dengan sistem terdistribusi sekarang yang konteksnya itu adalah ilmu komputer ya, bidang komputer sekarang. Nah, ini definisinya kita batasi dengan bidang yang kita pelajari. Nah, bisa saja di bidang lain itu punya sistem distribusi mungkin ya. Nah, di ilmu lain gitu misalnya. Nah, sehingga konteksnya berbeda ya bisa saja definisinya berbeda. Nah, kita di sini berada pada satu bidang komputer sehingga sistem distribusi ini akan kita definisikan ya sesuai dengan bagaimana implementasinya di bidang ini, di bidang komputer ini. Nah, jadi ini adalah definisi dari sistem distribusi. Ini diambil dari buku referensi utama yang kita gunakan di sini, Jane Colleris dan kawan-kawan. Jadi, sistem distribusi itu adalah sebuah sistem di mana komponen-komponennya utamanya nanti disusun oleh software dan hardware. Bisa juga kita tambah brainware mungkin ya, yang nantinya bisa mengadministrasi gitu ya. Di mana komponen-komponen ini berada pada jaringan komputer. Nah, ini yang penting, jaringan komputer di situ berperan. Jaringan komputer berperan yang ini bisa memungkinkan komunikasi gitu ya. Kemudian bisa berkoordinasi berbagai macam aktivitas-aktivitas dengan melewatkan pesan-pesan. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah komponen-komponen hardware, software yang berada pada jaringan komputer. Jadi kita mengetahui di jaringan komputer itu bisa dilakukan komunikasi pertukaran pesan ya. Jadi semua nantinya dirubah ke dalam pesan-pesan, membentuk satu data yang bisa ditransmisikan gitu ya. Yang kita berada pada bidang komputer yang mengenal adanya sistem digital. Di situ nanti semuanya tentu saja akan dirubah terlebih dahulu dalam bentuk yang bisa didistribusikan. Kita tahu bahwa di dalam sistem komputer ya ada bilangan biner gitu ya, semuanya nanti dirubah ke bentuk itu. Nah, begitupun juga ketika berkomunikasi melalui jaringan yang akan dirubah terlebih dahulu nantinya. Karena berbagai macam format data bisa kita gunakan gitu ya di dalam satu sistem distribusi nantinya. Nah, di dalam jaringan komputer ini nanti semuanya berjalan koordinasi gitu ya, komunikasi hanya dilakukan dengan transmisi pesan-pesan atau data gitu ya. Nah, maksudnya pesan di sini adalah paket-paket data yang dialirkan. Nah, di kuliah jaringan komputer dulu
Itu sudah dipelajari gitu, bagaimana dilewatkan. Atau nanti juga akan kita lihat lagi, kita review seperti apa bisa dilewatkan data tersebut. Nah, dari sini kita punya gambaran ya sistem distribusi itu seperti apa dengan poin-poin tadi. Nah, dari definisi ini ada beberapa konsekuensi yang melekat gitu ya, yang menjadikan karakteristik dari sistem distribusi. Jadi ada concurrency of component. Jadi komponen-komponen yang menyusun satu sistem distribusi ini bisa saja concurrent atau memang nanti akan concurrent secara bersamaan, itu bisa beroperasi gitu ya. Jadi ada concurrency of komponennya. Kemudian no global clock, ini artinya komponen-komponen punya standar clock sendiri, waktu sendiri gitu ya. Tidak diharuskan mengikuti global gitu ya, satu clock atau waktu yang ditetapkan ya, bisa saja berbeda. Kita berada pada dunia yang dipisahkan oleh waktu-waktu tersendiri. Nah, kita bisa tetap menggunakan waktu itu sendiri, tapi nanti bisa dikoordinasikan. Ada teknik-teknik untuk mengkoordinasikannya. Kemudian independent failure, kaitannya dengan komponen-komponen tadi yang punya masa hidup gitu ya, atau ada waktu-waktu di mana ia akan berhenti bekerja gitu ya, karena keterbatasan hardware misalnya, di situ bisa saja akan fail dalam waktu tertentu gitu ya. Sehingga diharapkan dengan sistem distribusi ini, pada sistem distribusi ini terjadi independensi, tidak bergantung kepada satu failure yang terjadi, kegagalan yang terjadi pada satu komponen. Tidak merusak sistem keseluruhan gitu ya, tidak mengganggu kinerja sistem keseluruhan. Independent failure. Nah, ini deskripsinya tadi yang concurrency komponen. Jadi kita bisa terhubung misalnya ke jaringan, kita bisa melakukan banyak hal masing-masing di komputer kita ya, secara bersamaan. Jadi tidak bergantung sama satu sama lain. Kita bisa berbagi sumber daya juga gitu ya, ketika dibutuhkan. Nah, seperti itu. Kemudian tadi no global clock, di mana aktivitas itu dilakukan dengan bertukar pesan, sehingga nanti keterbatasan akurasi waktu nantinya bisa dikoordinasikan dengan teknik yang tertentu. Tadi independent failure tidak bergantung pada satu kegagalan gitu. Artinya jangan sampai satu komponen yang rusak mengganggu kinerja sistem. Sehingga nanti tanggung jawab desainer dari sistem, misalnya ketika nanti ada yang di sini mungkin menjadi desainer sistem, ya itu juga dipikirkan antisipasinya seperti apa. Nah, jadi kerusakan pada satu komputer tidak mengganggu keseluruhan dari sistem yang ada gitu, tetap bisa berjalan. Nah, dari pengertian ini kita akan bandingkan gitu ya, bagaimana sistem terdistribusi ini juga punya kebalikannya gitu ya, punya sistem yang karakteristiknya berbeda, berkebalikan, akan kita bandingkan. Nah, kita mempelajari sistem terdistribusi dengan berbagai macam karakteristiknya akan kita pelajari, berbeda gitu ya, bertolak belakang dengan sistem yang lain, yaitu sistem tersentralisasi dengan berbagai macam karakteristik yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini gambaran satu sistem terdistribusi di mana ada satu titik pusat
pemrosesan gitu ya, pemrosesan dari sistem tersebut yang nanti diakses oleh node-node atau station-station yang terhubung pada sistem tersebut. Jadi one component with non-autonomous part. Jadi ada satu komponen penting di situ ya, yang nantinya akan membagikan gitu ya pemrosesan yang nanti bisa diakses oleh node-node atau station-station yang terhubung ke sistem tersentralisasi tersebut. Komponen shared by user all the time. Jadi karena satu komponen ini penting sekali di situ, maka user-user yang mengakses di sini menggunakan berbagai macam node-node yang ada ini atau station-station yang ada ini harus dibagi pakai gitu ya, shared by user all the time. Jadi ini akan digunakan terus-menerus ya gitu ya, diakses, dibuka aksesnya supaya bisa digunakan oleh penggunanya. All resources accessible. Jadi sumber daya yang ada itu karena tadi di-share ya bisa diakses gitu oleh pengguna dari sistem tersebut. Kemudian runs in single process. Nah, kita mengenal adanya konsep proses gitu ya, program yang sedang berjalan. Nah, pada sistem tersentralisasi ini satu proses yang berjalan di sana yang nantinya penggunanya itu terlibat dalam satu proses tersebut gitu ya. Jadi satu proses itu berjalan pada sentralnya ini yang nanti bisa diakses yang bisa digunakan gitu ya, mungkin melalui interface yang disediakan, penggunanya bisa menggunakan. Single point of control, karena ada sentral di sini, maka administrasinya gitu ya, pengendaliannya, kontrolnya itu ya satu titik tersebut. Kemudian single point of failure. Nah, ini kalau ada satu gangguan pada pusat ini, sentralnya ini, atau mungkin server tunggalnya ini, bisa membuat keseluruhan sistem itu down, tidak bekerja, gitu, single point of failure. Karena memang ada satu komponen penting di sana. Nah, jadi sistem tersentralisasi ini juga digunakan dengan berbagai macam kelebihan juga, misalnya mungkin karena sudah diketahui gitu ya dibutuhkan sistem yang private gitu ya, maka bisa menggunakan sistem tersentralisasi ini. Jadi tidak semua orang yang bisa mengakses. Jadi dibuatkan satu sistem tersentralisasi gitu ya. Mungkin di perusahaan gitu ya membutuhkan sistem yang tertutup gitu ya, tertutup sehingga ini nanti berimbas pada keamanannya yang lebih baik, misalnya mudah dikendalikan gitu ya. Sehingga sistem tersentralisasi ini juga bisa diimplementasikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ini tersentralisasi gitu ya. Dan misalnya perusahaan punya satu sistem, inginnya sistemnya tertutup lah gitu ya, hanya diakses oleh orang-orang di perusahaan itu saja gitu. Nah, untuk menjaga keamanan gitu ya, data yang ada di perusahaan tersebut gitu ya, benar-benar dibuat tersentralisasi di situ. Itu yang bisa diimplementasikan. Kemudian yang kita pelajari ini adalah sistem terdistribusi. Nah, sistem terdistribusi ini sesuai dengan namanya ini lebih terdistribusi sekarang ya, komponen-komponennya tidak hanya berpusat pada satu titik, ya bisa saja banyak titik atau berbagai macam komponen itu bisa tersebar juga gitu ya.
berbagai komponen bisa tersebar, di mana ini nantinya bisa dipisahkan oleh geografis ya gitu. Berbagai macam komponen ini diletakkan mungkin di berbagai titik-titik di seluruh dunia misalnya ya, jika memang itu adalah sistem yang besar. Nah, berbeda dengan karakteristik tadi, sistem tersentralisasi multiple autonomous component. Jadi banyak komponen-komponen dan autonomous seperti tadi ya, kita terhubung ke satu sistem, ya kita masing-masing bisa melakukan pekerjaan sendiri gitu ya. Ketika kita ingin berbagi sumber daya, kita tinggal akses gitu ya. Atau kita bisa menggunakan aplikasi yang disediakan misalnya. Jadi multiple autonomous component. Component are not shared by all user. Jadi tidak di-share. Ada restrict di situ atau level akses bagi penggunanya. Tidak di-share oleh pengguna-pengguna keseluruhan gitu ya. Bisa saja satu komponen itu diwakili oleh hak-hak gitu ya, ada privilege-nya gitu. Komponennya tidak di-share gitu ya. Kemudian resource may not be accessible, ya di situ dijaga sumber dayanya bisa saja nanti tidak bisa diakses ya karena memang diinginkan itu sumber daya tersebut bisa dikelola oleh privilege tertentu ya sehingga bisa saja orang tidak bisa mengakses. Software runs in concurrent process on different processor. Nah, perbedaan yang mencolok juga dengan yang tadi, sistem sentralisasi, prosesan bisa saja pada proses yang berbeda gitu ya, tapi berjalan secara concurrent. Di mana nanti bisa berjalan pada prosesor yang berbeda. Nah, ini ada titik-titik yang banyak ini yang menjadi sentral dan bisa saja banyak proses ini berjalan secara concurrent yang nantinya bisa diakses seperti satu kesatuan sistem oleh penggunanya. Multiple points of control, ya bisa administrasinya, kontrol pengendaliannya itu ya banyak titik di situ ya, jadi banyak juga titik kontrolnya, kemudian multiple points of failure. Nah, failures tadi sesuai juga dengan definisi independent failure, banyak titik kegagalan bisa terjadi, tetapi ini tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Tetap sistem bisa berjalan seperti itu ya, tidak membuat satu komponen rusak, satu sistem itu tidak bisa digunakan, tidak seperti itu ya. Nah, itu karakteristik sistem distribusi. Selain nanti juga kita bahas karakteristik yang lain gitu ya, yang bisa menjadi pertimbangan ketika mengembangkan satu sistem distribusi. Nah, ini dibandingkan dengan sistem dengan pendekatan yang lain, yang tadi sistem tersentralisasi, ya ini perbedaannya dengan sistem terdistribusi. Nah, supaya lebih kelihatan, nanti akan kita lihat di contoh-contoh. Ya. Nah, apa yang diinginkan oleh satu sistem distribusi, yaitu bagaimana bisa sharing, gitu ya. Share sumber daya, yaitu yang diinginkan di sini. Di pengguna, nantinya bisa mengakses sumber daya yang jauh, kemudian bisa berbagi dengan cara yang sudah ditentukan di situ ya, yang terkontrol dan efisien. Nah, jadi pengguna dan aplikasi, jadi kita bisa saja mengakses satu sistem distribusi itu melalui aplikasi gitu misalnya, di mana nanti kita bisa mengambil data gitu ya, mengakses sumber daya tertentu dengan cara yang terkontrol dan efisien. Sehingga ini bisa memudahkan kita melakukan suatu hal melalui sistem distribusi tersebut. Sumber daya misalnya ke printer, komputer,
kapasitas penyimpanan, database, atau penyimpanan file system gitu ya, web page, network, dan lain-lain. Ini adalah sumber daya yang ada gitu ya, yang nanti bisa dibagi pakai pada suatu sistem distribusi. Jadi diinginkan itu berbagi sumber daya. Jadi tentu saja nanti ada manfaat gitu ya, benefit yang bisa dirasakan dengan berbagi sumber daya. Misalnya suatu printer ya, bisa dibagi pakai oleh pengguna di satu kantor misalnya yang terkoneksi ke jaringan. Daripada setiap orang dibelikan satu printer, nah ini kan lebih ekonomis gitu ya. Jadi berbagi sumber daya ini nanti bisa menghemat pengeluaran misalnya. Kemudian kolaborasi, bertukar informasi itu bisa dilakukan sehingga tentu saja ini membantu pekerjaan yang misalnya melalui satu sistem computer supported cooperative work misalnya. Jadi suatu lingkungan kerja itu dihubungkan oleh satu sistem di mana tidak harus bertemu secara fisik, misalnya seperti sekarang ini. Seperti sekarang kita mengetahui berbagai macam aplikasi itu membantu kita untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan kondisi sekarang ya, mengharuskan seperti itu, meminimalisir kontak gitu, sehingga bisa mengurangi tingkat terpapar gitu, misalnya terpapar COVID ya kita lakukan melalui cooperative work melalui komputer, bantuan komputer dengan adanya jaringan atau internet sekarang ini. Nah, ini bisa kita lakukan. Di mana bisa dilakukan lebih tertutup gitu ya, karena mungkin satu perusahaan yang tentu saja harus menjaga gitu kerahasiaan, sehingga nanti bisa menggunakan komputer supported cooperative work, berbagai macam aplikasi-aplikasi bisa digunakan gitu yang mendukung seperti ini. Nah, ini kemudahan benefit yang ditawarkan gitu ya dengan sistem distribusi, kemudian berdampak kepada sisi ekonomis dan juga mempermudah kolaborasi, bertukar informasi dengan berbagai macam format pertukaran informasi yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, itu definisi dan juga perbedaan antara distribusi dan sentralisasi. Nah, dari sana, dari yang saya paparkan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk sekarang contoh-contoh sistem distribusi itu sendiri, gitu, supaya lebih terlihat gambarannya. Ada enggak kira-kira pertanyaan sampai di sini? Oke, gimana? Belum ada. Oh, belum ada. Jam 8 lebih 9, lebih 30 menit dari pukul 7.30 ya. Saya akan tutup presensinya. Sekalian mengingatkan, silahkan mengisi presensi dulu. Saya sudah buka. Jadi saya harap berikutnya langsung isi aja gitu ya. Masuk itu pertama. Karena kemarin itu aturannya ya saya akan tutup 30 menit. Satu orang yang hadir gitu ya di sini. Oke, saya tutup.
sesuai dengan yang hadir di Zoom. Next, sekarang kita lihat contoh-contoh sistem distribusi yang mungkin kita tidak sadar kita menggunakannya kehidupan sehari-hari. Yang paling sederhana ya jaringan lokal, area lokal atau local area network. Ini merupakan contoh sistem distribusi gitu ya, di mana di sini menghubungkan berbagai macam komputer melalui jaringan yang bersifat lokal gitu ya. Di mana bisa kita tempatkan berbagai macam server gitu ya yang bisa kita gunakan secara internal di dalam suatu organisasi. Komputer-komputer terhubung gitu ya. Ada printer, server-server, mungkin jika diperlukan ada web internal misalnya. Oke, nanti yang belum absen nanti saya ini namanya terakhir. Berbagai macam server bisa diadakan di dalam local area network ini sehingga dalam satu perusahaan misalnya ya bekerjanya ya di jaringan itu saja gitu ya. Tidak terkoneksi melalui internet gitu ya. Tetapi kalau ingin terkoneksi ya di situ disiapkan pelindung router atau firewall di sini yang melindungi dari the rest of the internet gitu ya. Internet secara keseluruhan. Jadi benar-benar dibuat local area network di mana keamanan data di sini itu lebih dijaga. Nah, ini contoh sistem distribusi yang bisa saja diimplementasikan di dalam suatu organisasi, misalnya dibuat local network atau ya pada mata kuliah jaringan komputer itu dipelajari ya. Nah, inilah contoh sederhana atau yang mengawali suatu sistem distribusi yang berikutnya diperluas dengan adanya internet ini. Nah, internet ini juga merupakan contoh sistem distribusi dengan berbagai tingkatan jaringan yang ada. Dari tadi kita mengenal ada local area network yang terhubung nanti ke ISP, misalnya ISP. Kemudian nantinya ada backbone yang lebih tinggi yang menghubungkan berbagai macam ISP dengan tingkatannya gitu ya, ataupun dengan satelit gitu ya. Backbone ini biasanya dengan kabel optik kecepatan tinggi gitu ya, menghubungkan antar regional misalnya, atau dengan satelit di sini sehingga memungkinkan komunikasi terjadi secara luas gitu ya. Kita bisa berkomunikasi dengan pengguna di dunia bagian lain. Jadi ini sudah biasa kita gunakan sehari-hari, di mana nanti bisa dimanfaatkan untuk suatu aplikasi yang lebih spesifik gitu, dengan adanya jaringan komputer. Jadi ini internet ini yang memungkinkan kita menggunakan berbagai macam aplikasi sekarang ini ya. Kita bisa menggunakan di smartphone kita berbagai macam aplikasi dengan tujuan masing-masing gitu. Ada yang untuk tiketing misalnya, atau untuk trading, untuk e-commerce gitu ya, untuk komersial dan lain sebagainya, banyak lah. E-learning juga yang kita lakukan sekarang ya, itu mungkin terjadi dengan adanya internet ini. Kemudian web search, nah ini juga contoh sistem distribusi di balik pencarian yang kita lakukan sehari-hari. Itu di belakangnya ada suatu instalasi sistem distribusi yang dikatakan sangat besar gitu ya. Nah, kita lihat saja contoh the market leader yang kita gunakan sehari-hari itu Google gitu ya. Jadi belum ada yang bisa menyainginya sekarang. Nah, jadi di sana ada
pengindeksan gitu, mengindeks keseluruhan konten yang ada di web gitu ya, dengan berbagai macam bentuk, dengan file PDF misalnya dalam bentuk e-book, ya, e-book yang bisa kita cari, atau dalam bentuk video, audio, dan lain sebagainya. Semua diindeks di sana. Jadi estimasinya ini mungkin data beberapa tahun yang lalu. Sekarang pasti akan lebih besar lagi. Apalagi kondisi pandemik kan semua online sekarang. Itu yang awalnya mungkin belum berniat untuk online ya, karena kondisi pasti akan meningkat pastinya di sini. Nah, Google ini dikatakan sebagai instalasi distribusi terbesar, terkompleks gitu ya. Dengan berbagai hardware, software yang mendukung, dengan algoritma sendiri yang dikembangkan, itu membentuk satu sistem distribusi yang sangat besar. Jadi Google ini terdiri dari infrastruktur baik fisik maupun non fisik yang, kalau kita berbicara mengenai Google ya, yang super gitu ya, yang di atas super gitu, yang sangat-sangat kompleks. Ada infrastruktur fisik yang ini terkoneksi ke berbagai titik-titik yang dikembangkan atau yang dibuat ya di penjuru dunia. Jadi berbagai macam server yang ada di seluruh dunia itu dibuat oleh Google ini untuk mempermudah atau mempercepat pemrosesan, tentu saja dibuat menyebar di berbagai titik, berbagai penjuru dunia. Kemudian file terdistribusi karena nanti ada pertukaran file yang besar gitu ya, tentu juga harus dioptimasi. Maka dikembangkan sistem file terdistribusi khusus yang dimiliki oleh Google. Kemudian penyimpanan terstruktur dan terdistribusi ya, di mana seperti yang kita rasakan, kita bisa mengakses dalam kecepatan yang sangat tinggi. Gitu. Berbagai macam data yang besar itu bisa kita akses, ya, hampir-hampir seperti kita mengakses di komputer kita sendiri gitu ya. Nah, ini bisa disediakan oleh Google, di mana nantinya model pemrograman tentu saja harus dikembangkan sendiri gitu ya. Ada algoritma-algoritma yang dikembangkan sendiri oleh Google sehingga bisa dilakukan komputasi paralel yang besar, terdistribusi melintasi infrastruktur fisik yang ada. Jadi selain infrastruktur fisik, di atasnya juga di situ ada software yang bekerja gitu ya, dengan algoritma-algoritma canggih yang dikembangkan oleh Google. Ya, jika kita berbicara Google ya itu kita berbicara infrastruktur yang level tinggi gitu ya. Nah, sebagai gambaran ya mungkin di awal-awal nih servernya satu rak aja gitu ya. Berikutnya ya sekarang udah berbeda. Dibuat dalam instalasi yang sangat besar gitu ya. Dengan berbagai macam fasilitas pendukung ya, selain untuk pemrosesan data server dan lain sebagainya, didukung juga yang lain gitu. Ada pendingin juga, fasilitas pendingin yang harus menopang gitu ya, karena pasti nanti akan memunculkan heat atau panas yang besar juga dari setiap data centernya seperti itu. Nah, ini instalasi untuk pendinginnya gitu ya. Ada instalasi tersendiri juga gitu sehingga bisa disalurkan pendinginan pada data center ini, karena itu salah satu hal yang penting. Kalau mungkin yang masih simpel seperti ini ya cukup satu AC misalnya ya, satu atau dua AC. Kalau sudah seperti ini
yang mencakup suatu bangunan yang sangat luas seperti itu yang tersebar gitu ya di berbagai macam kontinen, ya tentu saja dibutuhkan juga instalasi pendingin. Ya, bisa dibayangkan fasilitas Google ini terdistribusi di berbagai titik. Ya, ini untuk mempermudah akses kita. Misalnya kita di Indonesia itu ya, ketika kita melakukan pencarian, ya mungkin yang kita akses itu data center yang terdekat. Ini adalah Singapura misalnya ya. Sehingga atensinya, waktu aksesnya itu semakin dekat kan semakin cepat. Nah, itu yang diinginkan, disebar di berbagai tempat di sini gitu ya. Pusatnya tentunya di Amerika, kemudian di Asia, Europe gitu ya, Eropa untuk menghandle berbagai macam layanan Google yang ada di benua-benua ini. Jadi tidak hanya web search gitu ya, banyak layanan lain seperti cloud computing, kita menggunakan email, Drive, semua gitu ya, Android yang kita gunakan gitu kan, itu kan terkoneksi ke Google. Nah, fasilitas ini untuk menghandle layanan-layanan yang disediakan oleh Google. Nah, ini contoh sistem distribusi yang besar gitu ya. Atau yang lain ini yang kaitannya dengan kita sehari-hari, ada games. Nah, itu semua di sini memainkan games gitu ya, walaupun mungkin berbeda-beda. Ada yang gamesnya yang masif multiplayer online games misalnya ya. Nah, di sini menawarkan pengalaman bermain di mana pengguna ini bisa berinteraksi ke pengguna yang ada di seluruh dunia misalnya. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman. Di sini saya ambil contohnya yang dari buku tersebut, Sony EverQuest 2 dan Ape Online. Mungkin kurang familiar di sini ya. Mungkin di sini sekarang PUBG atau Mobile Legend seperti itu ya. Nah, jadi Massive Multiplayer Online Games ini melibatkan banyak user, banyak player dari seluruh dunia. Nah, bagaimana? Di sini ada tantangan ya untuk bisa membuat pemain-pemain ini bisa terhubung satu sama lain, bisa bermain pada satu dunia permainan gitu ya. Satu perubahan pada user lain, player lain nanti akan dirasakan oleh player lain yang ada di dunia permainan itu. Jadi tantangannya real time propagation untuk event bagi player dan juga membuat view dunia permainan itu konsisten gitu ya. Nah, ini real time propagation membentuk satu event baru yang nanti bisa dirasakan oleh seluruh penggunanya. Ada yang sudah mencoba ini gitu ya. Ataupun sederhananya yang dimainkan sekarang ya. Saya belum pernah coba itu, misalnya yang Mobile Legend atau PUBG. Masing-masing kan punya pandangan tersendiri terhadap map permainan. Nah, bagaimana membuat itu konsisten. Perubahan yang terjadi di player lain itu bisa kita rasakan juga. Nah, itu tantangannya. Dan sekarang itu sudah biasa gitu ya, sudah menjadi biasa dengan berbagai macam pendekatan yang dilakukan. Misalnya, client server secara tunggal misalnya. Jadi peta permainan itu disimpan pada server yang terpusat, di mana nanti program klien bisa mengakses melalui konsol atau perangkat yang digunakan untuk mengakses game tersebut. Nah, jadi di sini lebih ke pendekatan client server secara terpusat gitu ya. Jadi satu peta permainan itu di satu server atau yang lain
Untuk contoh yang tadi itu ini app online, bisa di-search. MMOGs yang lain pendekatannya berbeda gitu ya. Jadi universe atau dunia permainan ini dipartisi, melintasi sejumlah server. Kalau tadi itu satu server saja, nah ini dipecah-pecah gitu ya. Ditempatkan di sejumlah server yang bisa terhubung secara geografis. Jadi sebagai player, pemain, kita merasakan itu satu dunia permainan gitu ya. Padahal itu dipecah-pecah. Berarti tantangannya di situ ya bagaimana nantinya bisa menghasilkan satu game yang dirasakan seperti satu dunia, tetapi datanya atau peta permainannya itu disimpan di sejumlah server yang berbeda. Mungkin ini untuk menghindari adanya beban pada satu server gitu ya, dibagi ke server-server yang lain. Atau mungkin arsitektur yang lebih radikal, bagaimana tidak menggunakan pendekatan client server, gitu ada server client, tetapi lebih ke peer-to-peer. Artinya semua di situ punya peran yang sama, peer-to-peer itu sebaya atau samalah, selevel gitu ya. Jadi setiap orang yang bermain itu punya peran yang sama, bisa berkontribusi untuk sumber daya, bisa storage dan juga processing. Nah, untuk arsitektur ini masih dikembangkan gitu ya. Tidak tahu sekarang, saya belum update apakah ada game yang sudah seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar layarnya nanti punya andil gitu ya. Datanya mungkin disimpan masing-masing gitu ya, tidak harus pada server yang disediakan. Nah, seperti itu pendekatan untuk games online, khususnya yang masif multiplayer online games. Jadi bagaimana menangani player yang secara masif banyak bisa terhubung ke game tersebut. Financial trading, nah ini juga menggunakan sistem distribusi. Jadi ada perdagangan finansial gitu ya, kita mungkin sering skip ini gitu ya, ada berita keuangan misalnya, yaitu perdagangan di bursa saham misalnya, atau berbagai pertukaran uang gitu ya, finansial berubah-ubah gitu kan. Di sana kita lihat harga saham atau indeks harga saham misalnya itu berubah sewaktu-waktu mengikuti tren gitu ya. Perkembangan ekonomi, politik itu mempengaruhi gitu. Misalnya ada kebijakan ini atau kejadian ini bisa menaikkan, menurunkan. Nah, di situ ada sistem distribusi di situ yang akan mencatat berbagai macam event-event tersebut yang nanti memberikan informasi gitu ya, memberikan informasi kepada klien potensial yang berkepentingan. Nah, jadi ada sistem yang mengolah dari berbagai sumber informasi yang luas gitu, berbagai macam tren gitu ya, sehingga ini nanti akan mempengaruhi financial trading gitu ya. Jadi ada sistem distribusi di situ yang mendukung financial trading. Nah, kemudian jaringan ATM, nah ini yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh transaksi, kita ingin menarik ataupun kita ingin menabung, kita bisa lakukan melalui ATM. Nah, ATM ini nantinya akan terhubung ke server yang dimiliki oleh bank itu sendiri gitu ya. Bank itu sendiri punya satu server yang menyimpan account dari nasabah tersebut gitu ya. Selain itu juga ada backup-nya gitu supaya
Jika ada kerusakan di sini nanti bisa di-handle oleh backup ini. Nah, kita bisa menarik uang dari bank yang memiliki ATM tersebut atau ingin melakukan penarikan pada jaringan ATM bersama misalnya, sehingga ATM bank ini bisa terhubung ke bank yang lain yang tidak memiliki ATM tersebut. Nah, di sini ada controller nantinya yang memindahkan jika kita ingin ke bank itu sendiri, diarahkan ke server bank itu sendiri. Tetapi jika kita ingin melakukan transaksi ke bank lain atau kita menggunakan ATM yang berbeda, ya maka diarahkan ke bank yang lain gitu ya. Ada controller di situ. Nah, jadi ini juga contoh sistem distribusi yang kita gunakan sekarang yang membantu melakukan transaksi gitu ya. Jadi banyak sekali ya jaringan ATM jika kita lihat sekarang yang ditempatkan di berbagai titik strategis. Nah, jadi di sini ada koordinasi berbagai macam komponen. Di sini komputer yang mengendalikan, kemudian ada komponen untuk datanya gitu ya. Ini bisa dilakukan melalui komunikasi jaringan atau internet yang biasanya menggunakan satelit. Di ATM itu biasanya kan ada parabola gitu, seperti parabola. Nah, mereka menggunakan jaringan yang close, yang tertutup gitu ya, karena di situ apa namanya, dibutuhkan keamanan data ya. Jika menggunakan jaringan yang umum misalnya gitu ya, yang lebih terbuka, maka akan lebih vulnerable gitu ya, lebih rawan untuk bisa diserang, sehingga menggunakan jaringan sendiri biasanya. Nah, itu salah satu contoh juga sistem distribusi. Dan sistem-sistem yang lainnya gitu ya, di berbagai macam bidang, ada contoh-contoh sistem distribusi yang lainnya, misalnya bidang kesehatan, itu ada telemedicine misalnya ya, atau telesurgery, seperti itu, yang mengimplementasikan sistem distribusi. Ataupun di education, dunia pendidikan misalnya, yang kita lakukan sekarang ini gitu. Dengan adanya pandemi, mengharuskan kita menggunakan sistem untuk bisa berkomunikasi. Kita menggunakan berbagai macam aplikasi yang membantu kita untuk melakukan pembelajaran. Dan banyak yang lainnya gitu ya. Itu contoh-contoh sistem distribusi. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga karakteristik dari suatu sistem distribusi gitu ya. Ada berbagai macam hal yang bisa kita gunakan untuk mengukur suatu sistem distribusi. Dari karakteristik ini nanti kita setidaknya bisa menganalisis suatu sistem distribusi, ataupun nanti aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu seperti apa gitu ya, dari berbagai macam aspek ini. Ada heterogenitas, openness, keterbukaan, security, keamanan, scalability, kemampuan untuk ditingkatkan, failure handling-nya seperti apa, concurrency control-nya seperti apa, transparansi. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, heterogenitas. Tentu saja suatu sistem distribusi itu punya berbagai macam komponen, sehingga dikatakan heterogen di situ ya. Beraneka ragam dan berbeda gitu ya. Jaringannya, komputer hardware, sistem operasi, bahasa pemrograman, implementasinya oleh developer atau programmer itu pasti berbeda-beda juga gitu. Nah, bagaimana heterogenitas ini bisa diatasi gitu ya.
saya dapat mengakses semua dokumen yang ada di internet, walaupun dokumen tersebut berada di tipe mesin yang berbeda atau komputer yang berbeda atau platform yang berbeda gitu ya. Di situ melewati jaringan yang berbeda juga. Nah, heterogenitas ini bisa diatasi gitu ya. Ya sekarang seperti yang kita rasakan sekarang gitu. Sudah bisa diatasi berbagai macam sistem operasi, jaringan, bahasa pemrograman itu bisa. Ada dikenal dengan istilah middleware. Nah, middleware ini sesuai dengan namanya itu penengah lah gitu ya. Untuk bisa menutupi heterogenitas dari lapisan network, hardware, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya. Jadi middleware ini sebagai penengah menghilangkan permasalahan perbedaan ini sehingga suatu sistem itu tetap bisa berjalan di atas perbedaan-perbedaan. Contohnya ada Corba, misalnya Common Object Request Broker atau Java Remote Method Invocation misalnya. Jadi ada implementasi nantinya dari middleware ini yang bisa sebagai penengah lah gitu ya dari perbedaan ini bisa disematkan di dalam suatu aplikasi misalnya ya dengan menggunakan metode ini sehingga aman lah komunikasinya gitu dari berbagai platform misalnya mobile, desktop itu kan punya platform yang berbeda. Nah ini bisa kita gunakan dengan bantuan middleware ini misalnya seperti itu. Nah sebagian besar ini diimplementasikan melalui internet protokol. Nah nanti juga berikutnya kita belajar ada berbagai macam protokol, salah satunya internet protokol, di mana nanti ini bisa untuk menutupi perbedaan pada lapisan jaringan, selain sistem operasi dan juga hardware-nya. Nah, heterogenitas ini nanti bisa kita lihat lah gitu, bisa kita analisis. Nanti ada contoh bagaimana kita menganalisis. Kemudian keterbukaan. Nah, jadi satu sistem komputer ini perlu memiliki keterbukaan. Bisa diimplementasikan dengan berbagai macam cara misalnya ya. Jadi satu sistem yang nanti akan dikembangkan diharapkan itu bisa menerima teknologi baru gitu ya. Atau sistem yang lainnya gitu ya sehingga nanti bisa diintegrasikan pada sistem tersebut sehingga nanti fungsionalitas bisa ditambahkan sehingga dapat diakses dari sistem distribusi secara keseluruhan. Jadi artinya ada keterbukaan lah gitu ya. Ada hal baru misalnya ada tren yang bisa kita tambahkan gitu ya. Kita berikan kemudahan gitu ya ke pengguna misalnya ya kita tambahkan berbagai macam hal. Sebagai contoh misalnya ya di aplikasi yang kita gunakan, nah mereka terbuka gitu dengan aplikasi e-commerce misalnya terbuka di situ menyediakan sistem pembayaran, channel pembayaran yang berbagai macam itu ya bisa kita lakukan. Nah ini kan akan mempermudah. Jadi mereka terbuka dengan suatu teknik pembayaran yang ditawarkan. Selain secara online kita juga offline misalnya kita bayar di mart-mart terdekat gitu ya. Itu kan ada pilih misalnya itu melalui mart-mart terdekat itu bisa kita lakukan dengan menyerahkan kode kita bisa bayar jika mungkin kita tidak punya account secara online. Nah ini tadi juga contoh keterbukaan itu ya di mesin ATM. Kita bisa melakukan transaksi ATM bersama gitu ya. Berarti kan mereka terbuka juga tidak eksklusif terhadap ya ini mereka sendiri gitu ya.
bank mereka sendiri, mereka juga kerjasama dengan bank yang lain. Artinya ada keterbukaan di situ. Jadi tadi heterogenitas, tadi itu contohnya ya adanya aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai macam platform misalnya. Nah, mereka juga menyediakan bisa berjalan misalnya untuk mobile di iOS atau di Android atau yang lainnya. Nah, jadi mereka pengembang aplikasi itu menyediakan berbagai macam versinya gitu ya, sehingga heterogenitasnya bisa diatasi. Kemudian security, nah ini juga penting. Misalnya saya ingin membeli produk di e-commerce, saya tidak mau data kartu kredit saya dicuri misalnya. Nah, jadi di dalam suatu sistem distribusi harus dilindungi gitu ya. Nah, di aplikasi e-commerce ini kan mereka menjanjikan keamanan juga, walaupun tetap saja ada orang yang bisa menghack gitu ya atau meretas data pengguna. Jadi setidaknya harus dilakukan pengamanan secara maksimal. Confidentiality, nah ini komponen yang harus diamankan. Confidentiality, data yang bersifat confident, rahasia, ini harus diproteksi terhadap pengungkapan atau peretasan oleh unauthorized individu yang seharusnya tidak boleh. Kemudian integritas data, jadi dilakukan proteksi terhadap kemungkinan dirubah datanya ataupun data yang korup atau tiba-tiba ada yang hilang gitu ya, tidak lengkap. Integritas datanya ini harus dipastikan. Kemudian availability ya harus dilindungi terhadap interference, gangguan-gangguan yang nantinya bisa mengganggu akses terhadap sumber daya misalnya, sehingga availability-nya terjamin, tersedia setiap saat misalnya 24/7 misalnya seperti itu ya. Nah, sisi-sisi ini harus dilindungi di dalam satu sistem. Seperti aplikasi-aplikasi e-commerce itu yang mereka mencoba untuk melindungi ketiga hal penting ini gitu ya. Kemudian scalabilitas tentu saja kaitannya dengan penambahan pengguna misalnya ya. Penambahan pengguna sehingga diinginkan sistem itu tetap berjalan normal walaupun penggunanya itu bertambah gitu ya. Karena mungkin populer aplikasinya, ya sudah harus disesuaikan walaupun kita tidak tahu di belakang itu ditambahkan sumber daya misalnya, sehingga kita merasakan sistem tersebut atau aplikasi yang kita gunakan itu ya normal seperti biasa, padahal ada hal-hal yang dilakukan di belakang layar gitu misalnya. Nah, kaitannya dengan scalable ini ya ada hal-hal yang diperhatikan, saja cost untuk sumber daya fisik yang dikeluarkan. Jadi harus diperhatikan ya. Kemudian controlling the performance loss ya harus bisa dikendalikan, dihindari hilangnya kinerja atau menurunnya kinerja dari sistem tersebut. Dengan adanya skalabilitas ini itu harus diperhatikan. Kemudian sumber daya software bisa running out, bisa habis misalnya. Contohnya di penggunaan IP gitu ya. Pengguna internet yang terus meningkat sehingga IP address ini bisa nanti habis gitu, sehingga ditingkatkan dari IP versi 4 menjadi IP versi 6 misalnya seperti itu. Kemudian menghindari bottleneck. Bottleneck ini sumbatan
leher botol lah gitu ya kalau diartikan. Jadi jika penggunanya terus-menerus, sedangkan jalur komunikasi itu tetap, sehingga nanti membuat tersumbat gitu ya. Nah, ini algoritma perlu dikembangkan untuk menyesuaikan pengguna yang meningkat, sehingga nanti menghindari terjadinya bottleneck pada performanya. Itu yang diinginkan. Scalabilitas. Kemudian failure handling, ya bagaimana bisa dikendalikan ya kegagalan yang terjadi pada sistem. Jadi satu kegagalan atau gangguan yang terjadi itu jangan sampai membuat satu sistem ini berhenti bekerja gitu ya. Dibuat bagaimana gagalannya adalah parsial. Jangan sampai sistemik gitu ya. Beberapa komponen gagal, tapi komponen lain dapat melanjutkan fungsinya. Nah, ini berbagai teknik yang bisa digunakan, misalnya detecting failure sebelum kegagalan terjadi, ya bisa dideteksi. Kemudian masking failure, ditutupi lah kegagalan tersebut. Jadi setelah dideteksi, ya bisa disembunyikan atau mungkin dibuat tidak berakibat fatal. Kemudian recovery from failure, nah ini jika kegagalan itu sudah parah misalnya ya, membuat sistem itu mati gitu ya misalnya. Tetapi dibuat bagaimana recovery-nya, pemulihannya itu bisa cepat, bisa dengan rollback gitu ya. Setelah servernya crash atau mati misalnya, bisa dikembalikan state-nya ke posisi terakhir. Kemudian redundansi ini bisa dilakukan dengan membuat komponennya menjadi redundant. Maksudnya di sini adalah memberikan backup kepada komponen yang penting gitu ya. Sehingga kegagalan pada komponen utama nanti bisa di backup oleh komponen redundant ini gitu ya, backupnya ini. Nah, ini failure handling. Nanti juga ada pembahasan yang fokusnya juga dengan failure handling nanti. Concurrency, nah bagaimana akses yang dilakukan secara bersama-sama ini tidak mengganggu satu sama lain. Nah, pasti kita menggunakan aplikasi itu biasanya karena banyak penggunanya gitu ya, karena naik gitu. Sehingga ini juga harus dipersiapkan bagaimana sumber daya yang ada yang nanti diakses secara bersamaan oleh pengguna ini nantinya bisa dijaga. Tadi kaitannya dengan integritas datanya gitu ya. Ada berbagai macam masalah, ini juga nanti akan kita pelajari pada concurrency control. Ini nanti akan sangat mengganggu gitu ya, khususnya terhadap data yang ada pada suatu sistem. Bisa adanya loss update yang dilakukan ternyata tiba-tiba hilang, atau inconsistent analysis yang dilakukan terhadap satu sistem itu bisa dari reportnya misalnya inconsistent. Nah, ini nanti ada caranya juga untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus juga terkait dengan concurrency control. Jadi suatu sistem yang dibuat itu tentu saja diinginkan bisa diakses oleh banyak pengguna. Nah, bagaimana melindungi data ketika diakses secara bersamaan. Kemudian ada transparansi. Transparansi ini mungkin perlu diperhatikan perbedaannya ya. Kalau yang kita pahami transparansi itu transparan, itu bisa terlihat gitu ya, bisa terekspos gitu ya. Nah, di sini yang diinginkan adalah penyembunyian dari user dan programmer
aplikasi atas pemisahan komponen di dalam suatu sistem distribusi. Jadi semuanya ditutupi gitu ya. Pengguna ataupun programmer itu ya tidak perlu repot lah dengan hal-hal yang kompleks di belakangnya itu ya. Mereka hanya bekerja di area yang sudah disediakan gitu ya. Hal-hal yang lainnya ya nantinya sudah dibantu oleh sistem yang ada misalnya. Jadi ada berbagai macam aspek kaitannya dengan transparansi ini yang nanti mewakili berbagai macam properties yang sebaiknya dimiliki oleh sistem distribusi. Yang pertama akses transparansi. Jadi ini memungkinkan informasi bisa diakses baik secara lokal maupun jarak jauh atau remote. Di mana nanti bisa dilakukan secara identik gitu ya. Jadi operasi yang kita lakukan, cara kita mengaksesnya ya sama gitu ya. Ketika kita lakukan secara lokal ataupun melalui jaringan. Misalnya file system pada network file system ya. Jadi kita terkoneksi ke jaringan ya. Kita bisa mengakses file system seperti di Windows Explorer gitu ya, atau di Linux misalnya. Ya kita seolah-olah kita melakukan secara lokal gitu dan operasinya sama. SQL queries ya nanti mungkin belum atau sudah ya pelajari sistem basis data nanti ada query kita belajar query, kita melakukan query ya seperti kita melakukan secara lokal, caranya sama, cara mengaksesnya itu sama, akses transparansi. Kemudian location transparansi ya kita tidak perlu tahu di mana sih lokasi sumber daya yang ada, di mana lokasi server, di mana lokasi lawan komunikasi misalnya ya. Jadi kita tidak perlu tahu seperti itu ya, kita tahunya menggunakan sistem tersebut berkomunikasi dengan teman yang berada di jauh gitu ya. Sehingga tidak konsentrasi kita tidak terpecah untuk hal tersebut, kita fokus menggunakan fungsi dari sistem tersebut. File system ini juga ya, tadi kita bisa mengakses file system, kita tidak perlu tahu di mana sih lokasi file system tersebut atau lokasi teman bicara kita gitu ya. Pages in the web, kita mengakses web itu berada pada server yang ada di suatu tempat. Nah, kita tidak perlu tahu lokasinya di mana. Ataupun pada distributed database, kita mengakses database, kita tidak perlu tahu itu diletakkan di mana sih. Itu. Nah, ini concurrency transparansi, kita melakukan berbagai macam transaksi, misalnya di dalam satu sistem distribusi, kita menggunakan sumber daya yang sama, mengakses secara bersamaan, concurrently, tapi kita tidak perlu tahu itu terjadi, gitu ya. Artinya, misalnya di ATM, gitu ya, kita menggunakan ATM, kita bisa mengakses account atau rekening yang sama, misalnya ya. Misalnya rekening Unram, kita mengakses rekening Unram semua untuk bayar SPP misalnya ya. Ya concurrency ini dijaga gitu ya. Kita tidak perlu tahu teman kita saat ini juga sedang mengakses gitu ya. Yang kita tahu ya kita lakukan pembayaran ke rekening Unram, kemudian disimpan dan ada buktinya misalnya. Jadi dibuat transparan, tidak terlihat lah gitu ya bahwa itu diakses secara bersamaan, atau database management system yang bisa diakses oleh banyak pengguna dalam satu waktu. Replication transparency bisa saja dibuat banyak instances atau banyak sumber daya ya sebagai backup tadi gitu ya. Tetapi penggunanya tidak merasakan hal tersebut. Nah, dibuat
transparent gitu, replication transparency. Misalnya mirroring web page, kita mengakses suatu web tertentu ya. Di belakang itu nanti kita diarahkan ke mirrornya gitu ya, ke server terdekat gitu ya, supaya lebih cepat bisa direspon seperti itu. Jadi tidak kelihatan gitu ya, itu bisa dilakukan di belakang layar. Ternyata itu yang kita akses itu adalah mirror web page-nya gitu, karena mungkin penggunanya banyak ya dibuat mirrornya, atau ke data center terdekat, misalnya ketika kita melakukan pencarian. Jadi ada replikasi di belakang layar itu terhadap komponen, tetapi kita tidak perlu tahu hal tersebut. Failure transparansi, ya kegagalan bisa terjadi pada sistem, tetapi dibuat kita tidak perlu tahu sebagai pengguna, itu ya ditutupi, conceal gitu ya dari kesalahan tersebut. Jadi kita bisa menyelesaikan apa yang ingin kita lakukan melalui sistem tersebut, walaupun ada komponen yang gagal, gitu ya. Ditutupi semua, itu dibuat transparent. Database management system misalnya, ada satu kegagalan, tetapi kita tetap bisa melakukan transaksi. Mobility transparency, nah kita bisa tetap mengakses informasi, objek informasi, tanpa perlu tahu gitu ya, bahwa ternyata lokasinya berpindah misalnya, mobility. Jadi ada pergerakan gitu ya, pergerakan tetapi kita tidak perlu tahu. Mungkin servernya dipindah gitu ya, atau lokasi datanya dipindah dan lain sebagainya. Kaitannya dengan halaman web gitu ya, bisa saja di hostingnya dipindah gitu ya. Network file system. Jadi pengguna tidak perlu tahu bahwa di belakang itu ada movement, pergerakan, dipindah lokasinya atau apa. Kita tahu ya kita menggunakan seperti biasa lah gitu. Web yang kita akses itu seperti biasa kita gunakan. Kita tidak perlu tahu bahwa servernya dipindah dan lain sebagainya, atau hostingnya dipindah. Performance transparency, jadi suatu sistem distribusi itu nanti bisa reconfigure gitu ya, dikonfigurasi ulang misalnya untuk meningkatkan performance, di mana bisa saja load atau akses bisa beragam dan secara paralel itu bisa terjadi. Tetapi ditutupi dari penggunaan sistem distribusi itu, kita tidak perlu tahu lah gitu. Ada rekonfigurasi atau setting ulang misalnya ya, yang kita tahu ya sistem itu berjalan normal gitu, padahal ada rekonfigurasi gitu ya untuk meningkatkan performanya karena user bertambah gitu ya dan lain sebagainya. Scaling transparency, nah ini tadi ada scalable gitu ya, ada penambahan sumber daya misalnya, atau struktur dari sistem atau algoritmanya itu dirubah untuk mengakomodir penambahan pengguna misalnya ya, harus ditambahkan seperti itu. Tapi ini disembunyikan, dibuat transparent sehingga kita tidak perlu tahu itulah gitu ya. Yang penting performanya kita tahunya bagus, walaupun di belakang ada scalability yang dilakukan. World Wide Web atau distributed database sebagai contoh gitu ya. Banyak halaman-halaman baru gitu pada web yang bertambah gitu, tetapi ya tetap kita bisa mengakses dengan cepat, ataupun nanti database yang terdistribusi gitu ya, yang
berada di berbagai macam tempat, bisa saja ditambahkan gitu ya. Ditambahkan ukurannya, propertiesnya dan lain sebagainya, tetapi kita tidak perlu tahu hal tersebut. Sebagai pengembang ataupun pengguna ya, tahunya kita menggunakan sistem secara normal, atau kita bisa melakukan pengembangan secara biasa gitu ya. Seperti normal, layaknya normal yang dilakukan. Di belakang layar itu ada proses di sana, ada transparent, ada scaling misalnya penambahan. Jadi dibuat transparent. Nah, itu perlu diperhatikan di sini. Transparansi ini adalah menyembunyikan dari sisi pengguna ataupun pengembang bahwa ada hal-hal di belakang layar yang dilakukan, seperti tadi mobility-nya, ada fault yang terjadi di belakang layar atau untuk meningkatkan kinerja dan lain sebagainya. Jadi ada 8 tadi ya, kaitannya dengan transparansi. Ini ada access transparansi, location transparansi, concurrency transparansi, replication transparansi, failure transparansi, mobility transparansi, atau performance transparansi. Nah, sebagai gambaran ya, berbagai macam aspek ini ya kita lihat, kita coba menganalisis gitu ya. Jadi berbagai macam aplikasi yang kita gunakan juga berjalan pada satu sistem distribusi. Bisa disediakan sebagai contoh sistem distribusi yang di belakang layar itu terdiri dari komponen-komponen. Apalagi semakin besar aplikasi yang tersebut, semakin besar penggunanya gitu ya. Sehingga kita bisa menganalisis dari karakteristik yang kita pelajari tadi. Nah, di sini ada aplikasi WeChat namanya ya. Dulu sempat naik juga ya di Indonesia, tetapi masih kalah gitu dengan WhatsApp dan yang lainnya. Di negara tertentu ini juga masih bagus juga gitu ya. Jadi preferensi pengguna gitu di negara lain bisa saja ada aplikasi yang di sini tidak digunakan, di sana lebih banyak yang menggunakan gitu ya. Nah, misalnya aplikasi WeChat, kita bisa analisis dari heterogenitasnya, makin bagus di situ karena diimplementasikan pada sistem operasi yang berbeda, misalnya Android, iOS, atau Windows Phone gitu ya, yang dulu. Kalau sekarang sudah ada dikembangkan, atau apalagi gitu ya, jadi semakin banyak disediakan platform ya, aplikasi pada platform berbeda ya semakin bagus heterogenitasnya. Dan scalability. Nah, WeChat ini dapat menangani pertumbuhan pengguna yang besar dengan lalu lintas pesan yang besar pula gitu ya. Jadi scalabilitasnya bagus. Dengan pertambahan pengguna ya kita tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Transparansi misalnya, pengguna tidak perlu tahu alamat server dari WeChat ini gitu ya. Openness. Nah, jadi WeChat ini mendukung standar industri yang populer, misalnya HTML5 gitu ya, atau ada teknologi baru yang mereka misalnya mendukung, kemudian mendukung pembayaran dan transfer uang misalnya. Dikatakan WeChat ini mendukung hal tersebut. Kemudian menyediakan platform game untuk pengguna. Pengguna dari WeChat bisa mainkan game, bisa main multiplayer dan lain sebagainya. Kemudian dapat tersambung dengan Facebook misalnya gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan keterbukaan. Jadi ada standar lain atau hal yang baru mereka menerima atau bisa disematkan di sana sehingga keterbukaannya lebih bagus, openness-nya lebih bagus. Kemudian security ya tentu saja harus login
untuk bisa gitu ya, atau sekarang verifikasi 2 langkah misalnya ya, untuk meningkatkan keamanan yang lebih baik lagi. Karena kita mengetahui ada pembajakan akun misalnya bisa terjadi, ya bagaimana aplikasi itu menyediakan mekanisme security yang baik. Failure handling, misalnya kita mengirim pesan melalui WeChat ini gagal gitu ya karena jaringan ya. Di situ disediakan resend misalnya transmisi ulang atau terus dicoba berkali-kali gitu ya. Jika nanti jaringannya sudah normal misalnya. Jadi failure handling ada lah di situ. Concurrency, nah ini ketika pengguna membuka Lucky Money, nah ini salah satu fitur mungkin di sana ya, bisa berbagi suatu nominal tertentu misalnya, sehingga nanti pengguna bisa cepat gitu ya, cepat-cepatan lah gitu ya yang menemukan. Jadi di situ ada concurrency, berarti kan mungkin ada pengguna yang cepat-cepatan membuka itu dalam waktu persekian detik. Nah, ini bisa ditentukan oleh aplikasi tersebut untuk akses yang bersamaan. Atau mungkin ada aplikasi yang lain misalnya ya. Yang pernah saya gunakan sih di Dana misalnya, di situ kita bisa kasih kirim uang misalnya ya. Cepat-cepatan siapa yang cepat membuka itu yang dapat misalnya. Nah, seperti itulah mungkin Lucky Money ini di WeChat. Karena sebagian besar kita tidak menggunakan ini lebih populer di negara mana, di Taiwan kalau tidak salah atau di mana gitu ya WeChat ini. Nah, ini berbagai macam analisis yang bisa kita lakukan. Jadi bisa kita lihat aplikasi tersebut itu dari sisi concurrency-nya seperti apa, security-nya gimana sih, failure handling, keterbukaannya, transparansinya, heterogenitasnya, scalability-nya seperti apa gitu. Nah, ini bisa kita lakukan dari karakteristik yang tadi. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini kaitannya dengan karakteristik ini, apa yang mungkin yang kurang jelas tadi. Jadi ini contohnya supaya lebih mendekati gitu pengalaman kita menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada di handphone. Tidak bisa lepas dari itu, tidak bisa lepas dari berbagai macam aplikasi yang terhubung ke internet. Nah, sehingga sekarang kita bisa menganalisis lah kira-kira aplikasi ini ada yang kurang enggak gitu ya dari berbagai macam aspek ini. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, saya ingin memberikan tugas pertama ya. Tugas pertama ya bagaimana menganalisis berbagai macam aplikasi yang ada sekarang itu menggunakan karakteristik sistem distribusi yang tadi ya. 2 contoh aplikasi gitu ya. Banyak sekali aplikasi sekarang yang kita gunakan. Nah, bagaimana analisisnya sekarang dari heterogenitasnya, scalability, transparansinya, openness, security, failure handling-nya seperti apa sih? Gitu. Concurrency-nya seperti apa? Anda menganalisis dari pengalaman menggunakan atau dari bacaan mungkin ada yang mengulas tentang aplikasi tersebut. Nah, seperti apa? Jadi akan kita bagi kelompok untuk menganalisis ini. Saya ingin mencoba ini apa namanya?
ingin mencoba breakout rooms ya, breakout rooms ini akan saya buat secara acak aja ya, acak, nanti semua akan masuk ke sana gitu ya, nanti ketemu sama secara random sepertinya ya, saya baru pertama coba. Nah, nanti didiskusikan dengan teman-temannya aplikasi yang ingin dianalisis gitu ya, dengan karakteristik sistem distribusi tersebut. Kemudian dibuatkan hasil diskusinya lah gitu ya, hasil diskusinya dengan teman-temannya, nanti ya kita lihat pertemuan berikutnya gitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Siapa? Saya baru nyoba ini apa namanya? Breakout rooms. Kita di sini 42 ya. 42 berarti breakout rooms-nya kira-kira berapa ya? 10 ya. 10 breakout room 10 atau 4 sampai 5 ya. Saya coba. Jika ketemu dengan teman-temannya di breakout rooms-nya, nanti silahkan diskusikan. Kemudian nanti saya berikan link untuk memasukkan aplikasi apa yang ingin dianalisis. 2 aplikasi yang ingin dianalisis. Saya coba. Oke, saya sudah buat. Sebentar. Ya 15 menit lah gitu ya.
Assalamualaikum, Pak. Halo, tadi ke room berapa tadi? Tadi yang sama Fritzi. Sama? Fritzi. Sebentar. Fritzi kok nggak ada ya namanya? Tadi Fritzi kan pakai nama lain. Fritzi, bukan Zi. Fritzi Primananda. Tadi ada lalu Faza Azhari juga. Sama Giri Restu Aji tadi. Berempat. Siapa aja tadi? Saya scroll nggak? Lalu Faza Azhari. Lalu Faza Azhari. Giri Restu Aji. Oh ini namanya nggak ini. 5. Lihat Asahid ini tadi room berapa tadi? Sama Indira tadi, Pak. Sama siapa? Indira. Indra Yunia. Oke, room 10.
Pak, kok Pak mau nanya. Halo Pak. Ya, Ini benar kan keluar dari room breakout-nya udah waktunya udah habis? Atau gimana Pak? bentar ya. Oke Pak. Waktunya 15 menit sudah ini ya, sudah habis. Iya Pak. Terus Ya, tunggu teman-temannya gabung dulu. Balik lagi ke main room. nah, hasil diskusinya itu Sebentar ya. oke, Pak. Tunggu semua muncul dulu. Pak, Yuk. ini hasil diskusi aplikasi yang diambil tuh langsung diketik nih di chat atau gimana? Sebentar. Kita tunggu semua muncul dulu ya. Muncul di main room. Sudah ya, sudah semua ya ini. Oke. Saya membuatkan satu spreadsheet yang bisa diisi. Salah satu bisa mengisi. Kemungkinan ada yang memilih aplikasi yang sama ya, itu jadi bagi yang ada sama ya diganti aja nanti. Karena banyak aplikasi. Ditulis aplikasinya dulu aja gitu ya. Baru kemudian nama teman-temannya dilengkapi. Ditulis di sebelah kanan ya, apa namanya. Jangan di bawah namanya, ada yang tulis di bawah nama. Ada yang sama nih, Traveloka. Ganti yang lain gitu ya. Permisi Pak, untuk yang room 1 ada 5 orang, sementara di sini space-nya sudah penuh, apa boleh dinaikkan Pak?
Dicek ya. Sudah ada Telegram, sudah ada tadi di atas. Cari yang lain. Masih banyak kok aplikasi-aplikasi yang lain. Dan di sini bisa dicek sudah ditulis atau belum. Masih ada yang belum nih. Masih banyak ya, banyak sekali aplikasi yang bisa dipilih. Kalau ada yang sama, kalau ada yang lain. Ini pada pertemuan berikutnya ya dijelaskan sedikit ya, singkat-singkat aja lah, bisa jelaskan aplikasinya, kemudian analisisnya dari karakteristik tadi yang kita pelajari. Singkat-singkat aja apa yang didapatkan gitu ya. Di satu kelompok mungkin bisa 5 menit gitu ya, 5 menit atau maksimal 10 menit itu menyampaikan di depan. Silahkan disesuaikan ya, disesuaikan dari kelompok yang lain, kelompok teman-teman yang lain. Nanti intinya jangan ada yang sama lah. Kalau ada yang duluan menuliskan diganti yang lain, karena banyak sekali nanti yang aplikasi yang bisa dianalisis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ya pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Jadi silakan dikerjakan, koordinasikan dengan anggota kelompoknya ya, untuk menyelesaikan tugas pertamanya. Oke, diselesaikan nanti di sheet yang sudah saya kirim linknya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.